menciptakan tantangan dan kegiatan bagi anak berbakat. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Tentunya, untuk menciptakan suatu tantangan harus ada stimulus yang diberikan. Karena jika anak tidak menyukai suatu pelajaran, maka mereka akan memberikan sedikit usaha untuk bisa menjadi sukses. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus membantu mereka untuk membangun motivasi belajar mereka, yaitu dengan cara membuat mereka menyukai dan membuat mereka tertarik terhadap hal-hal atau sesuatu yang dapat membuat mereka belajar dan berproses, agar mereka bisa memberikan lebih besar usaha untuk bisa menjadi sukses. Pada umumnya, anak akan tertarik pada sesuatu atau aktivitas yang mereka anggap menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, jika materi yang diberikan terlalu sulit atau terlalu mudah, maka motivasi belajar mereka juga akan ikut punah. Oleh karena itu, keseimbangan antara tantangan dan stimulus, menurut Dr. Del Siegel dalam bukunya The Underachiever Gifted Child, harus ada pada porsi yang benar. Dr. Del Siegel juga menyatakan bahwa jika tantangan akademik dengan stimulasi intelektual yang terlalu kecil, maka akan menciptakan siswa yang bosan. Sedangkan tantangan akademik yang terlalu banyak dengan stimulasi intelektual yang terlalu sedikit, maka akan menciptakan siswa yang tidak berpartisipasi. Dan tantangan akademik yang terlalu banyak dengan stimulasi intelektual yang cukup, maka akan menciptakan siswa yang frustasi. Namun, tantangan akademik yang optimal dan stimulasi intelektual yang memadai, maka akan menciptakan siswa yang termotivasi. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk menciptakan suatu tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Yang pertama, membantu anak untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Kita bisa melakukannya dengan cara melihat sisi positif dari kesalahan anak. Anak akan merasa berkecil hati ketika mereka tidak berhasil atau gagal melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita bisa membantu mereka untuk memandang segala sesuatunya dengan sudut pandang yang berbeda. Contohnya, ketika anak belajar kosakata baru dan mereka mengalami kesulitan atau gagal berkali-kali, kita bisa membantu mereka untuk mengejanya dengan menggunakan nada musik favoritnya agar mereka bisa menirunya. Dan yang kedua, kita bisa memberikan pertanyaan terbuka mengenai cara memecahkan suatu masalah. Contohnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain? Terus, apa yang harus kita ucapkan ketika kita ditolong orang, seperti itu. Dan cara yang kedua, yaitu membantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, motivasi belajar di sini sangat dibutuhkan. Kita bisa melakukannya dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak tidak merasa bosan dan mudah memahami materi yang diajarkan. Dan juga kita bisa melakukan cara menggunakan metode sesuai dengan gaya belajar anak. Cara yang terakhir yaitu memberikan anak kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya. Semakin anak diberikan kesempatan atau semakin anak didengarkan untuk menunjukkan potensinya, maka mereka akan bisa melakukannya lebih. Menurut McDonough, semakin anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensinya, mereka akan memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Namun sebaliknya, apabila mereka tidak diberikan kesempatan atau tidak didengarkan, ide-ide yang mereka munculkan itu hanya akan mengendap dalam dirinya. Sekian pembahasan tentang cara menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.